Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'ihim min muslimin Muhammad sallallahu ila sallallahu alaihi wasallam Salah Hasan al-Basri wa ila Sufyan al-Thawri wa rahmatullahi Sa'id bin Musayyib wa Sa'al al-Qurni wa rahmatullahi al-Qur'i wa Sayyid Ta'if alim Abdul Qasim al-Junayd al-Baghdadi wa Abi Yazid al-Bustami wa rahmatullahi Syekh al-Amr Ibrahim al-Ismail al-Hijjat al-Islam Muhammad Muhammad al-Badawi Syekh Amr Hasan Asadi khususan ila musannif hadal kitab Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila kutubi hadha zaman wa sa'iril awliya syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hiya asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh bini sepuh dan segenap jamaah solat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah hujan yang syahdu, kita masih ditakdirkan Allah untuk bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita terus ditakdirkan istiqomah, tumakninah, dan apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kitab Risalatul Mu'amalah, insyaallah halaman 494. Oh iya, ini nggih. Kebetulan malam ini bertepatan dengan malam 26 Safar ya. Jadi ini malam Rabu terakhir di bulan Safar, atau yang biasa disebut dengan istilah Jawa itu Rebu Wekasan ya, atau Rabu terakhir ya, di bulan Safar ya. Itu memang apa namanya, sedikit ada perselisihan di antara para ulama. Memang ada yang mau, ada yang kerso dengan amaliyah Rebu Wekasan, ada yang tidak mau ya, ada juga yang netral, ada yang macam-macam gitu. Jadi sedikit kita sampaikan bahwa memang kenyataannya begitu para jamaah. Ada yang tidak mau, termasuk di antara yang tidak mau mengamalkan Rebu Wekasan itu Yai Hasyim Asy'ari ya. Jadi Yai Hasyim Asy'ari itu Rebu Wekasan enggak, pesedekah bumi juga enggak ya. Jadi ada banyak di dalam kalangan kita sendiri, kalangan Nahdlatul Ulama sendiri juga ada perselisihan pendapat ya. Jadi itu sudah biasa para jamaah. Tidak bisa satu hukum itu satu warna, jarang, kecuali perkara-perkara yang memang sudah dinas oleh Al-Quran ya, tentang khomer misalnya, keharaman apa bir arak, itu sudah pasti apa sepakat semuanya. Keharamannya babi pasti. Cuman kalau sesuatu yang datangnya baru dan itu tidak mutlak, apalagi sifatnya amaliyah, memang biasa ada perselisihan pendapat gitu. Jadi sekali lagi ada yang memang setuju, ada yang mengamalkan, ada yang juga tidak mau mengamalkan. Bagi yang
tidak setuju ya mungkin karena tidak ada hari sial itu nggak ada di dalam Islam, itu tidak ada hari sial, semua hari itu baik. Tapi memang Allah sempat menyebutkan di dalam Al-Quran itu ada Yaumun Naksin ya. Ada hari apa ya, semacam Yaumun Naksin itu ya hari sial sebenarnya. Hari di mana Allah banyak memberikan penyakit dan apa semacam wabah gitu ya. Nah, Yaumun Naksin itu sebagian ulama tafsir maknainya hanya terjadi kepada orang-orang kafir, ya. Hanya terjadi pada orang kafir. Pada orang Islam tidak ada Yaumun Naksin. Makanya kita yang pro terhadap Rebu Wekasan itu dikatakan kalau kita mengamalkan itu takut pada hari Rebu itu seperti orang zaman jahiliyah. Orang jahiliyah dulu kalau ada yang mengatakan ya, kalau Rabu Pamungkas di bulan Safar itu enggak keluar sama sekali karena ada Yaumun Naksin itu. Tapi toh kenyataannya kita sekarang bukan enggak keluar rumah kan. Kita tetap keluar ya, malam ini sebagian dari kita tetap ke masjid ya, tetap mungkin ada yang pergi juga. Cuma pada malam itu kita berdoa gitu nggih. Kita istighosah, mungkin ada yang sholat lidaf'il bala. Jadi tidak ada sholat sunnah Rebu Wekasan, tidak ada. Yang ada sholat hajat lidaf'il bala, untuk menolak bala, 2 rakaat begitu. Boleh sekarang bisa malam habis maghrib atau nanti habis isya. Membaca surat apa? Al-Kautsar 17, Al-Ikhlas 5, Falak Nasnya 1-1 tiap rakaat, 2 rakaat. Sudah, itu aja. Jadi tidak ada sholat Rebu Wekasan, yang ada sholat hajat, sholat sunnah mutlak. Ya, karena ada hajat ingin menghindari bala. Emang bala itu ada, ya ada. Dalam satu hadis malah di dalam kitab Jami'us Shaghir itu dikatakan Allah itu tidak hanya pada Yaumun Naksin, pada setiap malam. Ini kata Nabi, setiap malam Allah itu menurunkan penyakit yang jatuh kepada makanan, minuman atau makanan yang cair. Intinya benda cair. Jadi minuman atau makanan yang benda cair. Itu hadis Nabi itu. Setiap malam. Maka lanjutan dari hadis itu Nabi menganjurkan hendaklah kalian selalu menutup wadah air dan wadah makanan. Itu sunnahnya begitu. Makanya coba panjenengan lihat di atau ingat-ingat ya, di rumah-rumah nenek kita yang ada sumur besar, itu pasti ada tutupnya. Sumurnya besar, tapi ada tutup tutup sumurnya. Nanti kalau malam sudah tidak dipakai untuk apa itu namanya, nimba ya, tidak dipakai untuk jedingnya yang lama, itu ditutup sumurnya, ditutup. Lalu makanan-makanan itu ditutup, semuanya ditutup kan berdasarkan hadis itu. Jadi setiap malam memang ada Allah menurunkan penyakit-penyakit tertentu yang jatuhnya nanti di minuman atau makanan yang bentuknya cair. Setiap malam malah. Apakah berarti setiap malam itu hari naas ya? Hari yang munaksin enggak? Ya memang Allah menciptakan ada yang baik, obat, Allah menciptakan sehat, Allah juga menciptakan penyakit. Allah menciptakan keselamatan, Allah juga menciptakan kecelakaan, bala, cobaan, ujian dan sebagainya gitu. Jadi kalau tentang Yaumun Naksinnya sendiri ya, hari naas itu ya memang ada, tapi wallahu a'lam tidak ada yang tahu. Dan apakah juga di Rebu Wekasan ya wallahu a'lam juga. Itu enggak ada yang tahu juga. Cuman ada tambahan keterangan dari para ahli sufi bahwa memang orang-orang yang kasyaf itu
yang mata hatinya sudah bersih memang mengetahui di malam Rabu terakhir bulan Safar itu memang Allah menurunkan sekitar 70.000 bala ujian untuk selama 1 tahun ke depan, begitu. Ya monggo, panjenengan ndak percaya itu ndak apa-apa. Saestu tidak tidak mencederai keimanan juga. Tidak ada di dalam rukun iman itu mengimani hari Rabu Wekasan, nggak ada. Jadi ini tidak persoalan akidah yang bagaimana, ndak. Ini cuma amalia saja. Panjenengan kerso nggih mboten napa-napa, ndak juga ndak apa-apa. Jadi santai mawon, santai mawon. Berdoa itu ya baik. Toh ya mengamalkan Rabu Wekasannya juga nggak aneh-aneh kan, nggak pakai kemenyan ke ke pohon yang beringin yang rindang, kan nggak begitu sih, ya kan nggak aneh-aneh, nggak setor sesaji kemana, kan enggak toh, kan kita di masjid atau di rumah sholat hajat, beristighfar, tobat, mohon perlindungan, kan baik juga. Dari mana salahnya kan begitu? Kalau misalnya enggak setuju, mungkin yang tidak setujunya jangan meyakini hari-hari sial, mungkin ya bagus-bagus saja, monggo. Itu saja sekilas tentang Rabu Wekasan. Sebenarnya sudah setiap tahun ya kita mudah-mudahan nanti tahun-tahun depan sudah tidak usah penjelasan lagi lah ya. Nanti yang mau doa ya monggo, enggak ya enggak apa-apa, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya ngaji di Waru juga gitu, ditanyai jamaah pripun, saya jelaskan sepengetahuan saya yang dangkal seperti itu. Baik, kita lanjut ke pengajian kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin rabbi yasir wa'in. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Allah berfirman di dalam Kanjeng Nabi berfirman, ketika Allah mencintai satu kaum maka Allah akan memberikan bala kepada mereka. Loh, kok temanya mirip ya? Allah memberikan bala, ujian, cobaan. Jadi kalau Allah mencintai bangsa Indonesia itu akan diuji terus gak mari-mari. Faman rodiya, kalau mereka itu ridho, falahur ridho, maka bagi mereka juga ridhonya Allah. Waman sakhito, siapa yang benci terhadap takdir itu, falahu sukhtu, maka baginya juga kebencian Allah. Jadi jangan sampai kita membenci takdirnya Allah. Kita memohon perlindungan, kita meminta yang terbaik, harapan yang terbaik, tapi kalau sudah kejadian, misampun, berusahalah untuk sabar kalau memang tidak bisa ridho. Fal wajibu alaika ayyuhal mu'min an ta'lama wa ta'taqida annallaha ta'ala huwallazi yahdi wa yudillu wa yushki wa yus'id. Kita semua harus meyakini benar-benar bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah. Allah pula yang menyesatkan. Wa yushki, dan Allah pula yang memberikan cilaka. Wa yus'idu, dan Allah pula yang memberikan kebahagiaan, keselamatan. Wa yuqarribu wa yub'idu, Allah pula yang mendekatkan dan menjauhkan. Wa yu'ti wa yamna, Allah yang memberi dan Allah pula yang mencegah pemberian. Wa yakhfadu wa yarfa, Allah yang merendahkan, menghinakan, dan Allah pula lah yang meninggikan, meluhurkan derajat seseorang. Wa yadurru wa yanfa'u, Allah yang memberikan mudarat, memberikan resiko, sisi negatif.
wa yanfa'u, dan Allah pula yang memberikan manfaat, sisi positifnya. Fa idza alimta, maka kalau kita mengetahui zalika, yang demikian itu, wa amanta, dan kita mengimaninya, bihi, dengan apa yang sudah dijelaskan, fal wajibu, maka wajib alaika, atas kita, alla ta'taridu 'ala Allah, untuk selalu ridho kepada Allah. Semuanya fa'il, pelaku itu cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Yang menurunkan hujan, yang menerangkan hujan malam ini, semuanya adalah Allah. Yang mengumpulkan kita, yang memisahkan kita, semuanya itu Allah. Fa'ilnya cuma satu, nggak ada orang lain. Makhluk ini cuma digerakkan oleh Allah, semuanya. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak akan bisa ada, tidak akan wujud. Tapi seperti yang kita sampaikan kemarin, ya, tidak semua yang wujud itu diridhoi Allah. Hati-hati. Maka kita harus selalu ridho supaya kita diridhoi. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu adalah kondisi di mana nuansa surga. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang ridho dan diridhoi. La dohiran wala batinan, tidak ada yang dohir dan batin, walisanul i'tirad, dan lesan yang menentang, antakula, yaitu ucapan lima kana hada. Misalnya contoh, ada takdir sesuatu lalu kita mengatakan, untuk apa seperti ini? Opo osiwayai isu-isu budal kerja kok udan, lima hada kana hada. Mempertanyakan, kenapa kok saya dikasih sakit? Kenapa kok anak saya diambil oleh Allah? Kenapa orang tua saya kok dimatikan oleh Allah? Itu pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh. Berarti Anda sedang mempertanyakan perbuatan Allah. Kalau kita menanyakan perbuatan Allah, berarti seolah-olah kita itu mengkoreksi. Kalau kita mengkoreksi, kita menjadi yang menilai. Apa hak kita menilai Allah? Siapa kita? Saking tidak tahu dirinya kita. Lima kana hada waliyin syai'in kana hada wa halla kana wa hada kana wa bi ayyi dzambin istihaqqal fulan, wa bi ilan kelawan dosa mana istihaqqa, yang menghaki fulanun majaru alaihi, yang terjadi kepada seseorang. Faman ajahalu mimman i'tirada 'alallahi fi mulkihi, adakah orang yang lebih bodoh daripada orang yang menentang Allah ketika dia hidup di dalam kerajaannya? Ya. Kita ini hidup di dalam kerajaan Allah. Langit dan bumi, semesta, galaksi, semuanya itu adalah alam kerajaan Allah. Dan kita berani mempertanyakan Allah. Na'udzubillah. Betapa kurang ajarnya kita. Allah yang mengatur, Allah yang berkuasa. Wa yunazi'uhu, dan merebut, seolah-olah ingin merebut, fi sultanihi, kekuasaannya Allah. Kita kepingin ngatur. Nah, itu yang seringkali membuat kita stres, Bapak Ibu sekalian. Membuat kita depresi adalah kita ini suka ngatur apa yang menjadi wilayahnya Allah. Apa saja wilayah Allah? Jodoh, mati, itu semua wilayah Allah. Kalau kita ingin ikut campur, ingin menghandle itu semua, kita akan stres dengan sendirinya. Jodohnya anak kita, kenapa kok nggak datang jodohnya? Anak saya udah umur sekian misalnya, Anda akan stres karena itu bukan urusan panjenengan, itu wilayahnya Allah. Loh, tapi kan saya harus ikhtiar. Langge, wilayah kita hanya
ikhtiar, tapi ndak usah sampai dipikiri nemen. Nah, berarti kita harus belajar untuk bisa memisahkan antara ikhtiar dengan beban pikiran. Ya, karena ikhtiar itu memang wilayah kita. Ya. Tetapi hati dan pikiran kita hanya untuk Allah saja. Sekali lagi, ikhtiar itu memang wilayah kita. Tubuh kita ikhtiar, tubuh kita bekerja, berusaha. Tapi hati dan pikiran haruslah milik Allah saja. Innal ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam kondisi berdiri ataupun duduk. Maksudnya dalam semua kondisinya, dalam semua aktivitasnya berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita sedang memikirkan terlalu dalam apa yang menjadi perbuatan Allah, takdirnya Allah, maka kita stres. Lebih baik mengingat Allah itu sendiri. Betapa Allah banyak memberikan nikmat, betapa Allah memberikan hidayahnya buat kita yang sesuatu yang berharga. Itu jauh lebih menenangkan daripada memikirkan apa yang menjadi wilayah Allah. Rezeki kita, ya ono ya ini dodolan, wis dodolan iki dodolan iku yo podo ae pancet ae. Ya memang sudah takarannya segitu. Kalau Anda pikiri jeru, tambah stres. Yang ada tambah depresi kita. Lebih baik kita silahkan kita ke pasar, kita bekerja, tapi hati dan pikirannya berzikir pada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Ya memang belum ketemu jodohnya anak saya, sudah. Ya memang rezekinya segini. Memangnya kenapa kalau kita nggak ridho dengan pembagian Allah? Nah, ini nanti akan dijelaskan. Wa amma ala wala a'dala wala afdala minhu wala akmala wa hadha hukmur ridho bi af'alillah ala wajhi ijmal. Inilah ridho secara umum, ya. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih sempurna. Semuanya itu ada hukum daripada Allah yang menentukan. Maka hukmur ridho, ya, hukumnya ridho bi af'alillah terhadap perbuatan-perbuatan Allah ala wajhil ijmal, secara umum, ya, secara keseluruhan, ya, itu harus kita miliki. Wa amma ala sabilit tafsil, dan adapun cara rincian itu secara ijmal. Fa innal umur allati takhussuka ala qismaini, apa-apa yang menimpa kita itu bisa dibagi dengan dua pembagian, kata Imam Al-Haddad. Minha, yang satu adalah ma yulazimuka kasihati wal ghina wa hada al-qismu la tasawwaru fihi sukhtun illa min khaisu nazaruka ila man fuddila alaika. Nah, ini ketika apa yang menimpa diri kita itu dibagi dua. Yang pertama sesuatu yang sudah kita terima, seperti sehat, rezeki, ya, umur, anak, istri, itu kan sudah kita dapatkan rata-rata, ya, di sini. Sebetulnya tidak ada alasan kita tidak untuk ridho, tidak alasan kita untuk tidak bersyukur, karena toh kita sudah diberikan orang tua, kita diberikan anak, kita diberikan istri. Biasanya yang membuat kita tidak ridho, kata Imam Al-Haddad, itu adalah nazaruka ila man fuddila alaika. Kita itu seringkali melihat orang yang lebih tinggi dalam hal rezekinya, orang yang lebih kaya. Jadi nyawangi itu mesti
sing dhuwur. Akhirnya kita tidak pernah bisa bersyukur, gak bisa. Sing disawang iku tangga sing sugih-sugih. Padahal ketika Anda berjalan beberapa ratus meter ke kampung saja, keluar dari perumahan ini, sudah banyak orang-orang yang, mohon maaf, secara rezeki mungkin kita masih lebih baik. Ya, ini. Jadi salah satu penyakit kita itu, kenapa kita sulit untuk ridho? Karena kita selalu nyawang sesuatu yang di atas kita. Lawis umurnya 70, harusnya bisa berjalan ke masjid itu alhamdulillah. Tapi nyawangi arek enom sing umur 30, sing isok futsal. Ya kan salah siapa kan begitu ya. Kalau Anda sudah umur 60, 65, ndak usah macam-macam, ndak usah kepingin sing aneh-aneh, ndak usah kepingin futsal, ndak usah kepingin iso badminton, sudah bisa ke masjid saja alhamdulillah. Nah ini takaran-takaran itu yang kita itu seringkali melampaui. Keinginannya itu sesuatu yang nggak relevan gitu loh. Saya dulu masih muda sehat, sekarang sakit. Iya memang. Sehatnya orang sepuh itu beda dengan sehatnya orang 30, 20-an. Fisiknya memang beda. Anda harus ridho. Memang sifat orang sepuh itu seperti itu. Sehatnya ya seperti itu. Panjenengan masih diberikan umur itu alhamdulillah sekali. Banyak anak muda yang nggak nyampe umur panjenengan sekarang. Banyak yang meninggal muda. Nah kita seringkali kata Imam Haddad itu nazaruka ila man fuddila alaika. Kita nyawangi ku sing luwih sugih, sing luwih sehat, sing bojone luwih ayu. Jadi ke Tunjungan Plaza. Nah, kalau kan jenengan kan Tunjungan Plaza itu pasti sulit untuk syukur. Karena yang datang ke sana pasti mobilnya lebih bagus-bagus. Anda cuma bermodal 100.000 ya ngaplo kalau di Tunjungan Plaza. Makan berdua saja kayaknya nggak bisa itu. Kalau di tenan-tenan Marugame atau apa, makan sushi, makan apa ramen, nggak bisa. Tapi kalau Anda bawa 100.000 ke pasar malam, susu ake, Anda akan banyak bersyukur. Anda bawa ke Albatros gitu anaknya, pasti banyak bersyukurnya uang 100.000 itu. Jadi pilihan panjenengan yang mana gitu. Kata Imam Haddad, ketika kita melihat sesuatu yang di atas, ya wis angel untuk ridho atau syukur angel. Bismillahirrahmanirrahim. Fal wajibu alaika indahu antardo bima qasamallahu lak. Jadi kita wajib untuk apa? Ridho terhadap apa yang sudah dibagi oleh Allah. Kenapa kita tidak ridho pada pembagian Allah? Ternyata kita sama-sama bisa makan toh. Antara yang miskin dan yang kaya, toh ya sama-sama hidup, sama-sama isok ngguyu, sama-sama sehatnya. Kenapa kita tidak ridho? Walaupun seolah-olah kita ingin membanding-bandingkan. Bahkan kadang-kadang yang kaya itu kadang gak batik iso turu, sing gak duwe duit malah turu. Sing sugih ku malah biasanya jogo mangan, sing gak duwe duit malah mangan. Ben berkatan tahlilan mangan ae. Sing sugih malah jangan saya lagi diet takut asam urat dan sebagainya. Jadi itu karena kacamata hawa nafsu kita yang selalu melihat mendetail pada hal-hal yang di atas, kepinginnya luweh enak itu kata Imam Haddad. Bima qasamahu laka min haitsu inna lahu subhana ayyaf'ala fi mulkihi ma syaa au min haitsu innahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwa aslahu laka. Dan kita harus bisa melihat bahwa Allah itu memilihkan kita itu sudah pasti yang terbaik. Ya,
Yang aslah itu maslahat dengan manfaat itu beda, Pak. Kalau manfaat itu masih ada resikonya, masih ada sisi negatifnya. Tapi kalau maslahat itu pasti sudah menolak sisi negatif. Jadi bedanya antara manfaat dengan maslahat. Allah itu mentakdirkan kita mahwa aslahulaka, yang paling maslahat bagi kita. Sudah paling minim resikonya. Sudah hampir nggak ada resikonya. Dipilihkan istri orang Indonesia, sudah bagus daripada panjenengan beristri orang Pakistan, Pak. Karena di Kandahar itu setiap hari ada bom di Pakistan itu. Kalau panjenengan nanti dapat istri orang Pakistan, pas pulang kampung ke sana kena bom, repot kan tambahan. Atau panjenengan nggak mau istri orang Indonesia jelek, malah dapat istri orang Afrika, wah lalu repot mana? Sudah kulitnya kewelap ya kan, keriting rambutnya, wah serem. Ya. Jadi Allah itu sudah memilihkan semuanya itu sesuai dengan yang terbaik, yang aslah, yang masolih. Wal ansabu lihalika, dan lebih pantas, lebih cocok, lebih relevan, apa ya istilah anak Gen Z itu, lebih relate lihalika dengan kondisi kita masing-masing. Wahada akmalu, maka itu adalah sempurna dari sudut pandang Allah. Jadi yang pertama, pembagian yang sudah ditentukan Allah untuk kita. Kita harus bisa menerima apapun itu, Pak. Wa minha, dan dari yang selain yang itu yang pertama, yang kedua malayulazimuka, sesuatu yang tidak lazim, tidak selalu menimpa kepada kita. Kal masoib, seperti kita diberikan musibah, wal amrodi, juga beberapa penyakit, wal faqoh. Ya memang sebagian dari kita mungkin ada yang ditakdirkan untuk miskin, bangkrut. Dulunya jaya, dulunya sugih, meri sugih apa itu, sekarang sudah gantian rezekinya. Itu kita sudah bisa menyaksikan betapa banyak pabrik-pabrik dulu besar-besar, pabrik gula yang tutup. Juga pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan besar yang dulu kita ngiranya gak bakal tutup, ternyata tutup. Sritek baru-baru ini, pabrik apalagi banyak sekali. Dulu ada merek-merek zaman apa itu juga pabrik-pabriknya tutup. Itu artinya memang rezeki itu ya sudah bergantian, Pak. Ya tidak bisa. Dulu zaman 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, kita pakai HP Nokia, pakai HP Siemens, pakai HP Sony Ericsson. Sekarang sudah ganti. Semuanya itu bergantian, Pak. Ya semuanya bergantian. Jadi kalaupun toh sekarang kita berada di posisi yang penurunan, gampangannya gitu ya, secara ekonomi atau secara nasib, ya sudah, Pak. Toh kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam yang tidak ada harganya, tidak bisa dihargai dengan apapun. Betapa menyedihkan kalau kita ini tetap kaya tapi imannya dicabut sama Allah. Betapa menyedihkannya kalau kita tetap kaya tapi istri anak kita diambil, diceraikan oleh kita, ya dipisahkan dari kita oleh Allah. Itu juga menyakitkan. Banyak hal yang kita harus bisa terima. Kita diberikan sakit, ya kan baru-baru ini kita sakit, Pak. Dulu-dulu kan kita sehat, sudah berapa tahun kita sehat? Sejak bayi sampai umur 40 sampai 50. Lebih lama mana sakitnya atau sehatnya? Kita mungkin, saya tuh capek, sesekali harus ke rumah sakit. Ya kan sesekali, nggak setiap hari.
Selalu diambil sisi positifnya. Faharamun alaika, maka haram atas kita antatabarroma, untuk bosen, ya, merasa jenuh, bisyai'in min dalika, dari yang demikian itu. Kita diuji dengan sakit, dengan kelaparan, mungkin kemiskinan, atau ada bencana, ya sudah. Memang orang Palestina itu loh, masya Allah, bisa survive, bisa tahan seperti itu. Hampir seluruh orang Gaza itu gak ada yang cengeng, gak ada yang cengeng, gak ada yang takut mati. Ya nangisnya ya cuma ketika nangisi keluarganya, Sedo itu saja. Rumahnya hancur itu loh, ya Pak, tenang saja. Kita yakin tetap lillahi ta'ala, masya Allah. Kalau kita gitu pun gak kuat Pak, seperti orang Gaza Palestina itu. Ditanya oleh wartawan asing, kenapa Anda tidak meninggalkan Gaza? Loh, kalau saya meninggalkan tanah kita, berarti saya membenarkan tindakan agresi itu. Justru karena kami stay di sini, saya tetap bertahan di tanah ini untuk menunjukkan bahwa mereka itu salah. Jadi tinggalnya mereka di situ bukan untuk cari mati, enggak. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia, ini tanah kami, gitu loh. Jadi betapa itu, mulai anak-anak, perempuan, nggak ada yang takut mati. Rumahnya sudah hancur, sudah nggak bisa sekolah, ya sudah. Bisanya cari makan apa dari kardus yang turun dari bantuan, ya sudah. Bisanya begitu ya begitu. Tetap ditembaki sama orang Israel, ya tetap budal. Ya sudah, kalau nanti mati ya mati, sudah. Kondisi kita itu masya Allah, kita dengan tenang seperti ini ngaji, bisa berangkat kerja, pulang kerja, ketemu anak, istri tanpa suara, tembakan dan sebagainya. Kurang apa kita ini? Masya Allah. Memang kita terlalu menutup mata ya terhadap kenyataan yang sudah diberikan Allah ini. Terlalu banyak kita kurang syukur sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyai'in min dzalika wa tajza'a indahu wal akmalu laka antarda wa tusallim fa in lam tastati fal tasbir. Jadi kalau kita jangan sampai ngersulo ya di dalam penyakit ataupun kemiskinan, tidak usah, dilakoni mawon. Kalaupun kita tidak bisa ridho, tidak bisa syukur, sabar, dimpet. Jangan sampai mengadukan Allah kepada makhluk. Sudah ya, tapi sudah dijelaskan kemarin kalau kita itu menjelaskan penyakit ke tetangga atau ke dokter itu bukan dalam rangka mengadukan Allah, ya memang demi ya memang sewajarnya begitu. Ditakoni dokter, waduh dok saya enggak berani ngomong, nanti saya mengadukan Allah, kasih tau berobat lah kan gitu ya. Ya tidak apa-apa, bilang aja ke dokter, iya dok ini sakit, kemarin dari beberapa hari yang lalu saya muntah-muntah, ya tidak apa-apa. Itu bukan dalam rangka mengadukan Allah. Atau panjenengan dibesuk tetangganya sakit nopo, mboten, kula mboten wani ngadono Gusti Allah. Ya gak sida dibesuk, ndak apa-apa. Matur aja, iya memang saya kemarin jatuh, saya kemarin kena asam urat saya tinggi atau dan sebagainya. Ndak apa-apa. Itu tidak sama sekali, kata Imam Ghazali, tidak dalam rangka untuk mengadukan Allah. Mengadukan Allah itu kalau sampai mempertanyakan Allah. Apa aku dikei ngene? Terus anak wong teko atau tetangganya dibilangi temannya, aku ket biyen iku gak tahu dikei enak mbek Gusti Allah. Nah itu baru masalah itu kalau begitu. Maka tidak ada salahnya kalau memang kita ini istilahnya cuma menjelaskan sakitnya atau cuma menjelaskan kepada tetangga apa yang terjadi pada kita, itu bukan masalah, bukan masalah. Kita tidak ridho. Jika kita tidak bisa, maka fal tasbir, maka bersabar. Wa tahtasib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubudillah ta'ala birridho fa in lam tastati fa fis sabri alamat takrahu khairun katsirun. Ya, maka kita disuruh oleh Nabi untuk sabar. Ya, maka itu sudah akan
banyak kebaikan yang akan diberikan Allah kepada kita. Paling tidak ngoten nggih. Saya kira itu para jamaah sudah mau isya, mari kita berdoa. Ini ada doa khusus untuk malam Rabu Wekasan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bencana, dari segala penyakit, kita diberikan kesehatan, kemudian kita diberikan keselamatan, terutama keselamatan batin kita. Penyakit batin itu justru lebih dahsyat dampaknya daripada penyakit zahir. Tapi kita minta perlindungan dari segalanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya sayyidal quwwa wa ya sadidal muhal ya aziz zallat li izzatika jami'i khalqika ikfina min jami'i khalqika ya muhsin ya mujammil ya mutafaddal ya mun'im ya mukrim ya man la ilaha illa anta irhamna bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi ikfina ya Allah syarr hadal yawm wa ma yanzilu fihi ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fasayakfikahumullahu wa wassami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa barakatuh walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.